السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di akhir bulan Sya'ban 1425 Hijriah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memasuki Ramadan yang merupakan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini tanggal 27 Sya'ban 1425 Hijriah atau tanggal 12 Oktober 2004. Kita pada hari ini karena menjelang Ramadan, 3 hari lagi kita masuk bulan Ramadan, maka kita akan membahas tentang masalah as-siyam, tentang masalah puasa. Karena banyak kaum muslimin yang belum tahu yang berkaitan tentang ahkam, tentang masalah hukum-hukum dan adab puasa. Saya akan jelaskan dalam kesempatan ini yang berkaitan tentang puasa yang saya ambil dari beberapa kitab rujukan. Yang pertama dari kitab Irwaul Ghalil fi Takhrij Ahadits Manaris Sabil oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kemudian Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq dengan takhrijnya yaitu Tamamul Minnah fi Takhrij Fiqhus Sunnah oleh Syekh Al-Albani. Fiqhus Sunnah oleh Sayyid Sabiq, kemudian takhrijnya oleh Syekh Al-Albani. Kemudian Sifat Shaumin Nabi fi Ramadan yang ditulis oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali dan Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah fi Fiqhil Kitab was Sunnah di juz yang ketiga oleh Syekh Husain bin Audah Al-Awaisyah. Kemudian kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitab Al-Aziz oleh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Kemudian kitab-kitab yang lain yang saya jadikan sebagai rujukan dalam pembahasan tentang puasa, di antaranya kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Yang pertama kita akan bahas tentang siyam. Yang pertama tentang makna siyam, makna puasa. As-siyam fil lughah wal kaf wal imsak. Siyam menurut bahasa yaitu mencegah dan menahan. Dikatakan kepada orang yang diam shaim li imsakihi 'anil kalam, disebabkan dia menahan diri dari pembicaraan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 26, Inni nazartu lirrahmani shauma, sesungguhnya aku bernazar kepada Allah sauma ay somta, bernazar untuk diam. Wa fi syara',
Ini menurut bahasa. Menurut syariat yang dikatakan siyam atau saum, al-imsaku 'anit ta'ami wasyarabi wal wiqa' biniyatin khalisatin lillahi azza wa jal fi jami'in nahar liqaulihi ta'ala thumma atimmu siyama ila al-lail. Menurut syariat yaitu menahan diri dari makan, minum, bersetubuh dengan niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jal di semua waktu siang, arti mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma atimmu siyama ilal lail." Kemudian adalah kalian sempurnakan puasa sampai malam. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassara fi Fiqhil Kitab wa Sunnah. Kemudian puasa siyam dibagi menjadi dua. Ada yang wajib, yang fardu, ada yang tatawwu, yang sunnah. Yang fardu ya seperti puasa Ramadan, puasa kafarah untuk penebusan apabila seorang berbuat kesalahan atau dosa, kemudian puasa nazar. Adapun tatawwu yang sunnah banyak sekali yang nanti kita akan bahas dalam kesempatan ini yang berkaitan tentang puasa Ramadan. Kemudian yang kedua tentang keutamaan puasa, fadailus siyam. Keutamaan puasa ini banyak sekali dan kita membahas tentang fadail, keutamaan puasa ini berdasarkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Adapun yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dari poin yang kedua ini tentang keutamaan puasa ada beberapa poin yang bisa antum catat. Yang pertama dari poin yang kedua ini yaitu as-saumu junnah. Puasa itu sebagai perisai. Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang tidak mampu atau belum mampu untuk menikah dalam mereka puasa. Jadi kalau mereka tidak sanggup untuk menikah atau belum sanggup, Nabi menganjurkan untuk puasa. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lawija. Barang siapa yang tidak sanggup hendaklah ia puasa karena puasa itu sebagai pengebiri. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, "As-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar." Puasa itu sebagai perisai yang seorang hamba membentengi dirinya dari api neraka. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Jabir dan juga dari sahabat Uthman bin Abil As. Kemudian selanjutnya keutamaan puasa yang lain. Jadi yang pertama itu puasa sebagai perisai dari perbuatan maksiat untuk mencegah syahwat dan perisai dari api neraka. Yang kedua, puasa dapat memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Pernah ada seorang sahabat bertanya, yaitu Abu Umamah radhiyallahu an, "Qultu ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannata."
qala 'alaika bis-shaum la mithla lahu. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim. Abu Umamah bertanya, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku atas satu amal yang amal itu akan memasukkan aku ke dalam surga. Nabi bersabda, hendaknya kamu puasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim. Yang ketiga, bahwa puasa itu akan diberikan ganjaran yang tidak terhingga. Yang keempat, bahwa orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan di saat dia berbuka puasa dan kegembiraan di saat bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat. Yang kelima, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Hadisnya antum bisa lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin di nomor 1215. Hadis yang tentang tiga itu, poin ketiga, keempat dan kelima, antum bisa lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 1215. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala Allah azza wa jalla kullu amal ibni adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih wa siyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fami as-sha'imi atyabu 'inda Allah min rihil misk lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman. Ini kalau ada sabda Nabi kemudian ada kata-kata Allah berfirman, hadis ini dikatakan hadis qudsi, hadis ilahi. Hadis ini ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang maudhu', ada yang palsu. Tapi hadis ini adalah hadis yang sahih yang sekarang kita baca ini. Allah berfirman, setiap amal anak Adam baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk aku dan aku yang akan mengganjarnya. Puasa adalah sebagai perisai. Apabila seorang dari kamu sedang berpuasa, janganlah ia berkata rafas, berkata yang kotor, berkata yang keji, wala yaskhab, dan janganlah ia bertengkar dan berteriak. Yaskhab ay wal khisam was siyah. Apabila ada seorang mencaci maki atau memerangi, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang puasa. Demi yang diri Muhammad di tangannya, di tangan Allah, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang dia bergembira dengan keduanya. Apabila dia berbuka, dia bergembira ketika dia berbuka. Yang kedua, apabila dia bertemu dengan Allah, dia bergembira dengan puasanya. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa dia meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya karena aku, maka puasa itu untuk aku dan aku akan mengganjarnya, dan satu kebaikan diganjar 10 kali lipat.
Dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allah Ta'ala illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli lis-sa'imi farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk wa la khulufu fami shaimi 'indallahi atyabu min rihil misk. Pada satu riwayat bagi Imam Muslim, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan diganjar 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa untuk aku dan aku akan mengganjarnya. Dia meninggalkan syahwatnya, makannya karena aku. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan di saat dia berbuka dan kegembiraan di saat dia bertemu dengan Allah. Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah dari minyak kasturi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu keutamaan orang yang puasa. Di antara keutamaan yang lain, bahwa orang yang berpuasa nanti puasa itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana juga Al-Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat. As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Hakim dan Abu Nuaim dari sahabat Abdullah bin Amr. Keutamaan yang ketujuh, bahwa puasa sebagai kafarah, sebagai penembus dosa. Seperti orang yang melanggar syariat, diperintahkan dia untuk membayar kafarah, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 196, disebutkan juga dalam surah An-Nisa ayat 92. Kemudian juga kafarah sumpah disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 89. Kemudian juga bagi orang yang menzihar istrinya, dia harus membayar kafarah sumpah 2 bulan puasa berturut-turut, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 3 dan 4. Begitu juga fitnah. Fitnah seseorang pada keluarganya, harta dan juga tetangganya itu dapat dihapuskan oleh salat, puasa dan sedekah. Nabi bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyam was-sadaqah. Fitnah seseorang, artinya cobaan seseorang pada keluarganya, hartanya, kemudian juga tetangganya, itu dapat dihapuskan dengan salat, puasa dan sedekah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian keutamaan yang ke-8, bahwa puasa itu dapat menghapuskan dosa-dosa, ghufranudz dzunub. Hadisnya antum sudah hafal, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan ganjaran, maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Jadi puasa dapat menghapuskan dosa. Karena itu sangat rugi kalau ada orang yang masuk bulan Ramadan kemudian keluar dari Ramadan dalam keadaan dia tidak diampuni dosanya. Nabi SAW menyebutkan, Nabi naik mimbar mengucapkan amin. Kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau ucapkan amin? 3 kali Nabi mengucapkan. Di antaranya Nabi menyebutkan, sesungguhnya Jibril datang kepadaku. Dia berkata, barang siapa yang masuk bulan Ramadan dan dia keluar dari Ramadan dalam keadaan dia tidak diampuni dosanya, yang kemudian dia masuk neraka, maka Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Jadi orang yang rugi adalah orang yang masuk Ramadan, dia tidak merubah sikapnya, tidak merubah perilakunya, dia tidak bertaubat kepada Allah, dia tidak mengamalkan amal-amal soleh, sehingga tidak dihapuskan dosanya, tidak diampuni dosanya, maka orang yang demikianlah orang yang rugi dan dijauhkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang lain juga disebutkan bahwa bulan Ramadan merupakan syahrul taubah, syahrul sabr, dan yang lainnya oleh para ulama. Ada riwayat yang sering dibawakan bahwa bulan Ramadan dibagi menjadi 3, awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya itqu minan nar. Hadis ini dhaif. Hadis ini lemah, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang dhaif yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an yang dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Sekarang kita masuk poin yang keempat tentang hukumnya. Hukum puasa Ramadan adalah wajib dengan dasar ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Dan juga diwajibkannya bertahap. Jadi awalnya bagi orang yang tidak mampu, artinya dia mau membayar fidyah, boleh dibayar fidyah, dia tidak puasa. Tapi setelah turun ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa yang hadir di bulan itu maka dia wajib puasa. Dan puasa ini merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, dan ini merupakan rukun Islam, dan dibangun Islam itu di atas 5 perkara. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, dan yang kelima puasa Ramadan, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian puasa ini diwajibkan atas setiap muslim yang balik, berakal, sehat, muqim, dan bagi wanita dia harus bersih dari haid dan nifas. Yajibu as-sawmu ala kulli muslimin balighin aqilin sahihin muqimin wa an takuna al-mar'atu tahiratan min al-haid wan nifas. Puasa itu wajib atas setiap muslim yang balik, berakal, sehat, dan mukim, bukan dalam keadaan safar. Dan wanita disyaratkan harus bersih dari haid dan nifas. Ini disebutkan dalam kitab Fiqh Sunnah, dalam kitab Al-Wajiz,
Fiqh Sunnah wal Kitab al-Aziz, dan juga dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah. Kemudian orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan dan tidak ada udzur syar'i, maka dia akan diancam dengan masuk neraka. Sebagaimana disebutkan bahwa Nabi SAW diperlihatkan, Nabi mendengar suara penghuni neraka, kemudian Nabi melihat satu kaum yang mereka kakinya digantung, kepalanya di bawah, dalam keadaan hancur mukanya dan mengalir darah. Kemudian Nabi bertanya, siapa mereka itu? Dijawab oleh malaikat, alladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Hakim. Ini menunjukkan ancaman yang keras bagi orang-orang yang berbuka puasa. Ada sebagian kaum muslimin yang di rumahnya dia sahur, berangkat kerja, berangkat kuliah, kemudian di perjalanan dia buka puasa, di kantor dia buka puasa. Kalau dia tidak ada udzur syar'i, dia bukan orang yang sakit, bukan haid, bukan nifas, bukan musafir, dia berbuka puasa tanpa alasan yang syar'i, maka dia berdosa besar. Orang yang berbuka puasa tanpa alasan yang syar'i, dia telah berdosa besar dengan ancaman yang tadi saya sebutkan. Kemudian poin yang kelima. Yang kelima, dengan apa kita menghitung bulan ini? Artinya awal Ramadan dan mengakhirinya. Di dalam hadis disebutkan dengan dua. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Jadi hilal itu awal bulan Ramadan, tak awal setiap bulan, ru'yatul hilal. Atau yang kedua dengan menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum faqmilu sya'bana 30. Puasalah dengan melihat bulan dan berbukalah dengan melihat bulan. Apabila kamu dihalangi oleh awan, maka hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Umar, la tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum faqduru lah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Nabi bersabda, janganlah kalian puasa sampai kalian melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal. Apabila kalian dihalangi oleh awan, maka tentukan, dikira-kira, artinya dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Kemudian kalau belum jelas tentang kapan awal puasa, tidak boleh kita berpuasa di hari yang diragukan, yaumus syak, pada hari yang diragukan tidak boleh. Barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan, maka dia telah durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan matla', perbedaan tampaknya bulan itu, ini ikhtilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan satu matla', satu negeri, maka semua negeri harus ikut. Ada yang mengatakan satu negeri melihat, maka negeri yang terdekat harus ikut. Ada juga yang mengatakan setiap
negeri tergantung kepada ru'yatnya. Likulli baladin ru'yatuhum. Jadi ini ada ikhtilaf di antara ulama tentang masalah ini, dan Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Sahih Muslim tentang hadis Quraib yang terkenal, hadis Quraib yang kemudian dijadikan oleh para ulama ahli hadis bahwa setiap negara itu tergantung kepada ru'yatnya di negara itu. Nah, Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim memberikan bab bayani anna likulli baladin ru'yatuhum wa annahum idza ra'ul hilala bi baladin la yathbutu hukmuhu lima ba'uda minhum. Bab penjelasan bahwa setiap negeri tergantung ru'yat mereka, dan bahwasanya mereka apabila mereka melihat hilal dalam satu negeri maka tidak berlaku hukumnya itu bagi orang yang jauh. Kemudian yang perlu antum perhatikan lagi bahwa kita puasa bersama kaum muslimin. Yang melihat ru'yat itu adalah ulul amri yang menentukan, mengumumkan kepada kaum muslimin, bukan setiap orang. Kalau ada yang melihat, mereka sampaikan kepada ulul amri, sebagaimana ada orang yang melihat menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya. Begitu juga kalau ada kaum muslimin melihat, maka sampaikan kepada ulul amri, kemudian ulul amri dia wajib mengumumkan kepada kaum muslimin. Sebab puasa bersama kaum muslimin dan berbuka bersama kaum muslimin, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun. Puasa di mana kalian berpuasa padanya, dan berbuka di mana kalian berbuka padanya. Ini menunjukkan as-saum ma'an nas wal fitru ma'an nas. Puasa bersama manusia dan juga berbuka bersama mereka. Ini tentang masalah ru'yat. Adapun hisab tidak ada dan tidak berlaku hisab itu, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-25. Kemudian juga dijelaskan oleh Hay'ah Kibar Ulama di Saudi Arabia dan Al-Lajnah Daimah bahwa hisab la yu'tabar, tidak dianggap hisab itu. Yang dianggap adalah ru'yat, dengan hadis Nabi SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah karena melihat bulan dan berbuka karena melihat bulan, bukan dengan hisab. Dan dengan ru'yat ini sudah mudah, Allah sudah mudahkan, dan tidak ada yang sulit dalam Islam ini, semuanya mudah. Poin yang ke-6, arkanus shaum, tentang rukun-rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat, yang kedua al-imsak anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Niat, dasarnya niat dengan dasar hadis Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu dikerjakan dengan niat, artinya amal-amal itu diterima oleh Allah dengan niat, dan setiap orang akan diterima tergantung dari apa yang dia niatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian niat untuk puasa ini harus sebelum fajar. Jadi amal-amal itu diterima dengan niat, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan untuk puasa ini niat itu sebelum fajar. Jadi malam itu sudah niat. Nabi bersabda, "Malam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi. Dalam riwayat Nasai dan Baihaqi, Nabi bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu."
barang siapa yang tidak meniatkan puasa di waktu malam, maka tidak ada puasa baginya. Dan niat ini tempatnya di hati, dan melafatkan niat itu adalah bid'ah. Seperti nawaitu shauma ghadin dan yang lainnya, melafatkan niat itu adalah bid'ah. Dan niat itu tempatnya di hati. Wan niyatu mahalluhal qalbu wat talaffudzu biha bid'atun dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanatan. Niat itu tempatnya di hati, dan melafatkan niat itu adalah bid'ah, dhalalah, meskipun orang memandangnya baik. Dan menetapkan niat ini khusus untuk puasa yang wajib. Dan niat ini harus ikhlas karena Allah, dengan dasar firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata karena agamanya, dengan lurus. Rukun puasa yang kedua yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dengan dasar firman Allah, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmu siyama ilal lail. Maka sekarang hendaklah kamu bercampur dengan istri kamu dan carilah apa-apa yang Allah telah tetapkan untuk kamu. Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kamu benang putih dari benang yang hitam dari fajar. Kemudian hendaklah kamu sempurnakan puasa sampai malam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Poin yang ketujuh, yaitu tentang sahur. Di antara hikmah sahur untuk membedakan kita dengan ahlul kitab. Sebab ahlul kitab itu mereka kalau puasa tidak sahur, sedangkan kita dianjurkan untuk sahur. Dan di antara keutamaan sahur, bahwa sahur adalah barokah, makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian, sesungguhnya sahur itu makanan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang sahabat pernah masuk menemui Nabi sedang sahur. Kemudian Nabi bersabda, innaha barakatun a'taakumullahu iyyaha fala tad'uha. Sesungguhnya makan sahur itu makanan yang diberkahi oleh Allah, yang kamu diberikan oleh Allah padanya, maka jangan kamu tinggalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Ahmad. Kemudian di antara keutamaannya, malaikat Allah dan malaikatnya salawat kepada orang-orang yang sahur. Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Kemudian selanjutnya, sahur ini sunnahnya ditakhirkan. Sahur sunnahnya diakhirkan. Jadi sahur itu bukannya jam 12 malam, bukan jam 1, bukan jam 2, bukan jam 3, tapi sahur itu menjelang subuh. Ya, 20 menit menjelang subuh atau 25 menit menjelang subuh. Dianjurkan untuk diakhirkan sahur itu. Karena contohnya demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi sahur, antara sahur Nabi dengan subuh kurang lebih membaca 50 ayat. Antara sahur Nabi sampai subuh kurang lebih qadra khamsina ayat, kurang lebih membaca 50 ayat.
Jadi sahur itu yang afdol, yang utama, dan waktunya diakhirkan. Kemudian sahur ini sering juga orang mengadakan bid'ah yang baru dengan istilah imsak. Imsak ini tidak ada dari Islam, tidak ada dari Rasulullah, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, tidak ada. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Albani ini termasuk bid'ah yang baru, yaitu imsak 10 menit menjelang subuh. Bagaimana kalau orang-orang yang bangunnya terlambat? Apa dia tidak sahur? Padahal Nabi menganjurkan sahur meskipun hanya meneguk seteguk air. Kata Nabi, jangan kamu tinggalkan sahur. Jadi sahur itu makanan yang diberkahi. Fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan mimma fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sahur itu makanan yang diberkahi oleh Allah, jangan kamu tinggalkan meskipun seorang dari kalian hanya meneguk air. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya salawat kepada orang-orang yang sahur. Kemudian makanan yang dianjurkan yaitu untuk sahur ini, ya sebaik-baik sahur mukmin adalah tamr, kata Rasulullah. Ni'ma sahurul mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin yaitu kurma. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Hibban dan Baihaqi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah. Dan hukum sahur ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan kita dianjurkan untuk sahur dengan sesuatu. Jadi kalau tidak ada kurma, tidak ada yang lain, sahur dengan sesuatu. Man arada ayyasum falyatasahhar bi syai'. Barang siapa yang ingin puasa, adalah ia sahur dengan sesuatu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Poin yang ke-8 tentang iftar, tentang berbuka. Tentang berbuka, dianjurkan untuk berbuka ini segera, tidak ditunda, ta'jil. Ada sebagian kaum muslimin menunda berbuka puasa. Jadi untuk berbuka puasa itu disegerakan. Jadi kalau untuk sahur diakhirkan, kalau untuk buka disegerakan. Dan Nabi SAW menyebutkan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Senantiasa manusia berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berbuka ini sebelum salat maghrib, al-fitr qabla salatil maghrib. Berbuka itu sebelum salat maghrib. Jadi di antara akhlak para nabi yaitu menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur, dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam salat. Itu riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir. Kemudian berbuka dianjurkan dengan rutab. Jadi kurma yang masih muda, atau kurma kalau tidak ada dengan air. Jadi berbuka dengan kurma. Jadi kurma muda kalau tidak ada, dengan kurma yang biasa kalau tidak ada, dengan air. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah. Karena Nabi SAW yuftiru ala rutabat qabla yusalli. Fa illam yakun rutabat fatamarat, fa illam yakun tamarat hasawati mimma. Jadi Nabi berbuka dengan rutab sebelum salat. Sebelum sholat maghrib. Kalau tidak ada rutab, ya dengan kurma. Kalau tidak ada, ya Nabi meneguk air. Kemudian bacaan ketika berbuka puasa, doa ketika berbuka puasa yang sahih
yaitu dhahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadis yang sahih tentang berbuka puasa, dhahaba dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Jadi telah hilang haus, telah basah tenggorokan, dan telah tetap ganjaran insyaallah. Dan di saat kita sedang puasa, kita banyakkan doa, karena doa di saat kita sedang puasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianjurkan dalam hadis ada 3 doa yang dikabulkan. Yang pertama, doa orang yang sedang puasa. Yang kedua, doa orang yang dizalimi. Yang ketiga, doanya musafir. Kemudian dianjurkan juga hadis yang tadi, dhahaba dhama wabtalatil 'uruq wa thabatal ajr insyaallah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Baihaqi, Hakim, Ibnu Sunni, dan Daraqutni, dan sanad hadis ini hasan. Adapun hadis doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian untuk buka puasa dianjurkan kita juga memberikan makan untuk orang-orang yang berbuka puasa, dan ganjarannya besar. Nabi bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri saimi syai'an. Barang siapa yang memberikan makan untuk orang yang sedang berbuka puasa, artinya memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang berpuasa, tidak mengurangi sedikit pun dari ganjaran yang orang yang berpuasa sedikit pun juga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Dan kalau kita berbuka puasa di rumah orang, diundang, atau di masjid, atau di mana saja diberikan makanan berbuka, jangan kita lupa mendoakan orang yang memberikan makanan tersebut. Biasakan kalau ada orang yang mengundang kita untuk buka puasa, atau memberikan makan untuk buka puasa, atau kita diundang ke masjid untuk berbuka puasa, kita doakan orang yang memberikan makan. Di antara doanya yang diajarkan oleh Nabi SAW, akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus saimun. Telah makan makanan kalian orang-orang yang baik, dan malaikat telah salawat kepada kalian, dan telah berbuka orang-orang yang berpuasa. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya. Atau juga dengan doa yang sudah umum, Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah makan orang yang telah memberi makan kepadaku, dan berikanlah minum kepada orang yang telah memberikan minum kepadaku. Atau dengan doa yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Ya Allah, berikanlah ampunan untuk mereka, berikanlah rahmat untuk mereka, dan berkahilah apa yang Engkau berikan rezeki kepada mereka. Jadi kita saling mendoakan. Kita diberikan makan oleh orang, jangan lupa kebaikan orang yang memberikan makan kepada kita, doakan mereka. Selanjutnya poin yang ke-9. Yang ke-9, mufsidatis shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama, murtad, keluar dari Islam. Dengan dasar surah Az-Zumar ayat 65,
la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, akan hapus amal-amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Yang kedua, yaitu makan dan minum dengan sengaja, termasuk di dalamnya ya merokok. Ini membatalkan puasa. Kalau umpamanya dia makan atau minum lupa, ya tidak batal kalau lupa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis 1242 dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi bersabda, "Idza nasiya ahadukum fa'akala au syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu." Muttafaqun alaihi. Nabi SAW bersabda, apabila seorang dari kamu lupa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya Allah yang memberikan makan dan memberikan minum kepadanya. Hadis ini sahih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa, tapi kalau lupa itu tidak batal, dia teruskan puasanya. Yang ketiga, jima', bersetubuh di siang hari Ramadan. Ini membatalkan puasa dan termasuk dosa besar. Orang yang bersetubuh atau jima' di siang hari Ramadan, yang pertama batal puasanya, yang kedua dia mengerjakan dosa besar, yang ketiga dia wajib membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut, yang keempat dia wajib taubat, yang kelima dia wajib mengqadha puasanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang keempat, yang membatalkan puasa haid dan nifas, meskipun sudah sore hari, itu membatalkan puasa haid dan nifas. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Ya, beda antara muntah dengan sengaja dengan muntah dengan tidak sengaja. Kalau muntah dengan sengaja membatalkan puasa. Yang keenam, yaitu suntikan atau infus yang berisi makanan. Suntikan atau infus yang berisi makanan. Ada yang ketujuh, tapi yang ketujuh ini pendapat yang rajih adalah tidak batal. Yang ketujuh, yang sebagian dari ulama memasukkan sebagai pembatal, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja. Itu sebagian ulama mengatakan batal. Tapi pendapat yang kuat, yang rajih, tidak batal. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Tamamul Minnah fi Takhrij Fiqh Sunnah, yang sebelumnya juga dijelaskan oleh Imam As-San'ani dalam kitabnya Subul Salam, dan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar, dan juga oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Kalau ada orang yang sengaja mengeluarkan mani, onani, hukumnya haram, tapi tidak membatalkan puasa. Dia berdosa, tapi tidak membatalkan puasa, dan dia harus berusaha untuk menghindari. Bahwa puasa itu mencegah seseorang dari mengikuti syahwatnya. Yang ke-10, poin yang ke-10. Yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, orang yang berpuasa di pagi hari dalam keadaan junub. Artinya ketika terbit fajar dia belum sempat mandi junub. Ini tidak membatalkan puasa. Jadi umpamanya dia bercampur di malam hari, kemudian
subuh, masuk subuh dia belum sempat mandi, maka dia wajib mandi junub dan dia tetap puasa. Sebab Nabi pernah dalam keadaan junub di pagi hari, artinya masuk subuh belum sempat mandi, kemudian Nabi mandi. Kemudian yang kedua, bersiwak. Bagi orang yang puasa, jadi siwak atau dia gosok gigi, meskipun dengan pasta gigi, dengan odol, tidak apa-apa. Dan dia harus menjaga supaya tidak masuk ke tenggorokannya. Kemudian berkumur-kumur, yang ketiga, berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung. Tapi ingat, berkumur-kumur dan masukkan ke hidung dengan tidak menghirup dengan sangat. Nabi bersabda, "Wabalik fil istinsyaq illa an takuna sha'iman." Hendaknya kamu sungguh-sungguh masukkan air ke hidung kecuali kalau kamu sedang puasa. Jadi kalau sedang puasa jangan terlalu keras memasukkan air ke hidung supaya tidak masuk ke tenggorokan. Yang keempat, yang tidak membatalkan puasa, mencium dan bercumbu antara suami istri. Akan tetapi hal ini sebaiknya dihindari. Mencium dan bercumbu antara suami istri, tetapi hal ini sebaiknya dihindari. Nabi pernah mencium Aisyah radhiyallahu anha. Nabi puasa, Aisyah pun sedang puasa. Kemudian Aisyah mengatakan, Nabi itu adalah orang yang paling sangat dapat menahan hawa nafsunya. Kana amlakakum li irbihi. Nabi adalah orang yang sangat menahan hawa nafsunya. Jadi sebaiknya dihindari. Sebab dikhawatirkan nanti akan terjadi jima bersetubuh yang akan membatalkan puasa dan berdosa besar. Yang kelima, mengambil darah. Ini tidak membatalkan puasa. Yang keenam, berbekam. Yang keenam, berbekam. Di dalam riwayat disebutkan Nabi pernah berbekam dalam keadaan Nabi sedang puasa. Itu tidak membatalkan. Jadi Nabi ihtajama wa huwa shaim. Kemudian yang ketujuh, memakai sifat celak mata, termasuk juga obat tetes mata atau telinga. Ini tidak membatalkan. Yang kedelapan, menuangkan air di atas kepala atau mandi. Yang kesembilan, mencicipi makanan dengan syarat tidak sampai masuk ke tenggorokan. Dengan dasar riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la ba'sa ayyadzuqal khalla aw syai'a ma lam yudkhil halqahu wa huwa sha'im. Ibnu Abbas berkata, tidak apa-apa seorang mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak masuk ke dalam tenggorokannya dalam keadaan dia berpuasa. Tapi sebaiknya dihindari, dikhawatirkan akan masuk. Kemudian yang ke-10, yaitu obat semprot bagi orang yang mempunyai penyakit asma. Ini ada fatwa dari Mujamma' Fiqih sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam di juz yang ketiga. Wallahu a'lamu bis-shawab. Selanjutnya kita masuk kepada yang ke-11. Yang ke-11 yaitu orang-orang yang diberikan rukhsah untuk tidak puasa. Yang pertama, orang sakit. Yang kedua, musafir.
Yang ketiga, haid dan nifas. Yang keempat, laki-laki dan perempuan yang sudah tua renta, yang tidak sanggup puasa. Yang kelima, perempuan yang hamil dan menyusui. Adapun yang sakit dan musafir disebutkan dalam ayat Al-Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Atau di ayat 185, waman kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan orang yang sakit atau dalam safar, maka boleh dia tidak puasa dan dia wajib mengganti di hari yang lain. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dan untuk musafir, kalau seandainya bagi dia puasa itu dia kuat, itu yang terbaik bagi dia. Tapi kalau dia tidak sanggup, menyulitkan dia, dengan susah payah dia puasa, dia berbuka. Artinya tentang masalah musafir ini ada takhir, ada pilihan. Boleh dia berpuasa, boleh juga dia berbuka. Karena para sahabat juga pernah, sebagian mereka puasa, sebagian juga mereka berbuka, dan antara satu dengan yang lain tidak saling mencela. Meskipun safar kondisi sekarang Allah Maha tahu, dengan kereta api, dengan bis atau dengan pesawat terbang, tetap berlaku, boleh bagi musafir untuk buka puasa. Allah yang membolehkan untuk berbuka puasa. Allah berfirman, dan Allah Maha tahu tentang perkembangan zaman, tentang teknologi, Allah yang Maha tahu. Jadi Allah yang membolehkan. Jadi kalau seandainya dia naik pesawat, dia mau berbuka, boleh bagi dia berbuka. Kalau dia mau puasa, boleh. Yang mana yang mudah bagi dia untuk dia lakukan. Dan kalau dia berbuka, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Begitu juga yang sakit. Adapun haid dan nifas, dia tidak boleh puasa dan dia wajib mengganti di hari yang lain. Orang-orang tua, laki dan perempuan yang tidak sanggup untuk puasa, dia berbuka dan dia wajib membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh dia berbuka dan wajib mengganti di hari yang lain. Wajib dia membayar fidyah. Wajib dia membayar fidyah dengan memberikan makan seorang miskin. Yang kelima, perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Perempuan yang hamil dan menyusui boleh dia berbuka kalau dia sudah berusaha untuk puasa, kemudian dia tidak sanggup atau dia khawatir terhadap anaknya, boleh dia berbuka dan dia wajib membayar fidyah. Tidak qadha, dia wajib membayar fidyah dengan dasar riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza khafatil hamilu ala nafsiha wal murdi ala waladiha fi Ramadan qala yuftirani wa yut'imani makana kulli yawmin miskinan wa la yaqdiyani shauma. Perempuan yang hamil apabila dia takut atas dirinya, dan juga perempuan yang menyusui takut atas anaknya di bulan Ramadan, keduanya berbuka dan keduanya memberikan makan setiap hari seorang miskin dan tidak ada qadha, tidak mengqadha puasa. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan sanad ini sahih menurut syarat Muslim. Kemudian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Daraqutni, Ibnu Abbas mengatakan kepada perempuan yang
hamil dan menyusui, engkau boleh berbuka dan wajib bagi kamu membayar fidyah, tidak ada qadha. Ibnu Umar juga demikian ketika istrinya bertanya kepadanya dalam keadaan istrinya sedang hamil, maka kata Ibnu Umar, aftiri wa at'imi an kulli yaumin miskinan wala taqdi. Engkau berbuka, engkau memberikan makan setiap hari seorang miskin dan tidak ada qadha. Dan penjelasan hadis ini bisa dilihat di dalam kitab Irwaul Ghalil fi takhrij hadits Manhajus Sabil di juz yang ke-4. Yang terakhir, apa yang kita harus lakukan di bulan Ramadan ini? Yang ke-12, di bulan Ramadan, di samping kita puasa, kita juga melaksanakan qiyamul lail, salatul tarawih. Jangan tinggalkan. Dan Nabi selalu mengerjakan, para sahabat mengerjakan, dan Nabi mengerjakan tidak lebih daripada 11 rakaat. Bagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah la yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Nabi di bulan Ramadan dan bulan lainnya tidak menambah dari 11 rakaat. Jadi Nabi salat tarawih itu 11 rakaat dengan khusyuk, dengan tumanina. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam 4 kali, kemudian witir 3, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Witir 3 itu dalam riwayat Ibnu Umar yaitu 3 rakaat itu 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Itu 11 rakaat di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Dan contoh Nabi adalah contoh yang terbaik. Wa khairul haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an melakukan 11 rakaat, tidak lebih dari 11 rakaat. Dan kita yang terbaik tarawih itu bersama imam. Karena barang siapa yang sholat tarawih bersama imam akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Itu dalam riwayat Imam Ahmad. Kemudian kita banyakkan membaca Al-Quran di waktu pagi, siang, sore, malam, terus membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan merupakan syahrul Quran. Banyakkan membaca Al-Quran. Berusaha untuk khatam Al-Quran dan berusaha juga untuk memahami isinya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kita menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa. Kita menahan diri dari hal-hal yang menafikan puasa, seperti berkata dusta, menjadi saksi palsu, kemudian berbuat dosa, maksiat dan yang lain. Nabi bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Dalam riwayat Bukhari, Nabi bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan dia mengamalkannya dan berlaku bodoh, dalam riwayat Bukhari dan Ibnu Majah dan juga yang lainnya, dan dia tetap melakukan yang demikian, maka Allah tidak berhajat dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya Allah tidak berhajat kepada puasanya. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat tinggalkan. Ya, nonton, berjalan-jalan, bermain yang tidak ada manfaat tinggalkan. Sibukkan diri kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi perbuatan itu jelas haram, tinggalkan dan taubat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Kita banyakkan juga istighfar, berdoa, berzikir yang disunnahkan. Jadi doa ini makbul. Kemudian jud ini dermawan. Antum berusaha Ramadan ini untuk banyak sedekah, banyak infak, memberikan makan kepada orang-orang miskin, orang fakir, memberikan makan untuk mereka berbuka dan sahur, dan ganjarannya sangat besar.
Dan Nabi adalah orang yang paling jud, paling dermawan di bulan Ramadan. Di bulan lainnya Nabi dermawan, bulan Ramadan lebih lagi daripada hari-hari biasa. Jadi kita berlomba-lomba, jangan kita mengurus orang lain, bagaimana orang lain berbuat kebaikan. Yang penting kita. Orang sudah berbuat, tinggal kita berbuat, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita berbuat dengan kebaikan kita sendiri, jangan mengharap kebaikan orang lain. Kita jangan bergantung pada orang lain, jangan mengharap dari orang lain, kita berbuat. Kalau mereka bisa berbuat kebaikan, kita juga harus bisa berbuat kebaikan. Dan rezeki yang Allah berikan kepada kita infakkan, sedekahkan, jangan bakhil. Yang laki maupun perempuan, jangan bakhil, jangan pelit. Insya Allah, Allah akan ganti yang lebih baik daripada apa yang kita infakkan. Dianjurkan juga kita di bulan Ramadan untuk umrah. Umrah ini termasuk disunnahkan. Nabi bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umrah di bulan Ramadan, fadilahnya, keutamaannya sama dengan haji. Jadi kita umrah di awal Ramadan atau pertengahan atau akhir, semuanya boleh. Yang penting umrah di bulan Ramadan. Kemudian kita i'tikaf. I'tikaf di bulan Ramadan. Nabi selalu i'tikaf sampai Nabi meninggal dunia. Dan i'tikaf dilakukan di masjid, baik laki maupun perempuan. Tapi perempuan sebaiknya dihindari karena dikhawatirkan fitnah. Dan untuk laki-laki 10 hari terakhir, yang dianjurkan 10 hari terakhir i'tikaf. Jadi diam di masjid, ibadah di masjid, baca Al-Quran, ya baca tafsir, salat yang wajib, salat sunat, berdoa, zikir, dan juga merenung dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan dalam hidup ini, bertaubat kepada Allah. Amal-amal yang disyariatkan itu kita lakukan dalam i'tikaf, dan tidak boleh keluar dan tidak boleh bercampur sampai malam Id dia boleh keluar. Itu i'tikaf yang disyariatkan. I'tikaf ini disyariatkan di semua masjid. Cuma ada riwayat menyebutkan di 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kemudian kita juga bersungguh-sungguh beribadah pada 10 malam yang terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Dan amal-amal yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, kebaikan yang membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang mengalami kesulitan, kita lakukan di bulan Ramadan. Yaitu diantara yang bisa saya sampaikan yang berkaitan tentang Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik, dengan sempurna, lebih baik dan lebih sempurna dari Ramadan sebelumnya. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar Ramadan dalam keadaan dosa kita diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana Allah berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.